Anani Melinda. Saya Ryan Aziz. Saya Rini Apriyani. Saya Eka Wahyu Ramdhani. Jadi, kelompok kami ingin melakukan praktikum mengenai bioteknologi membuat pupuk organik cair dengan menggunakan nasi basi. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui dan memahami proses perubahan nasi basi menjadi pupuk organik cair dan juga memberi wawasan kepada teman-teman semua bahwasannya limbah pangan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Oke, langsung saja ke videonya. Sebelum ke praktikum, kalian tahu nggak sih apa itu bioteknologi, fermentasi reagia, pupuk organik cair, dan Rhizopus oligosporus? Bioteknologi adalah gabungan dua kata yaitu biologi dan teknologi yang dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Fermentasi reagia adalah penguraian metabolik senyawa organik yang dilakukan oleh mikroorganisme yang menghasilkan enzim. Selanjutnya, pupuk organik cair. Pupuk organik cair dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi, sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman, kotoran hewan atau manusia. Kemudian ada Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus merupakan kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim. Rhizopus oligosporus banyak ditemui di tanah, buah, dan sayuran yang sudah membusuk, serta roti yang sudah lama dan nasi basi. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama ada masker, selanjutnya ada sarung tangan plastik. Fungsinya agar kita untuk memegang praktikum ini agar steril. Dan kedua ada gula pasir, ini 5 sendok gula pasir ya. Selanjutnya juga ada sendok sebagai tempat untuk mengaduk. Terus kemudian ada selang, ada botol toples sebagai tempat nanti untuk fermentasi. Kemudian ini tempat botol kosong sebagai tempat udara. Selanjutnya ada air sebanyak 1 liter. Tentunya ada lem bakar sebagai perekat untuk merekatkan selang ke dalam toples agar pekat. Selanjutnya ada semprotan sebagai nanti kita gunakan hasilnya di mana ke pengaplikasian kepada tanaman itu gimana. Selanjutnya ada nasi basi yang sudah berjamur. Baiklah, langkah-langkah pembuatan pupuk organik cair yang berbahan dari nasi basi. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan dan sudah tersedia. Kemudian kita menggunakan masker. Fungsi dari masker yaitu melindungi kita dari bau yang tidak sedap, contohnya seperti bau dari nasi basi ini. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan sarung tangan dari plastik yang bertujuan untuk agar tangan kita pembuatan bakteri ini tetap steril agar tidak tercampur dengan bakteri lain. Langkah selanjutnya kita siapkan 1 liter air bersih, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah tersedia. Kalau bisa sebenarnya wadahnya itu gelap, tidak harus cahaya, tapi kalau misalnya tidak ada wadah yang tidak terlalu cahaya ya tidak apa-apa. Yang penting nanti pada saat pembuatan ini nanti setelah selesai disumpuk dengan plastik berwarna hitam. Tujuannya agar cahayanya tidak masuk. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masukkan gula pasir. Untuk takarannya yaitu 5 sendok makan. Ini sudah dimakan.
dan dimasukkan. Langkah selanjutnya aduk hingga tercampur rata hingga gulanya larut. Baiklah, selanjutnya kita masukkan nasi basi yang sudah difermentasi sebelumnya. Saya fermentasi. Usahakan nasi ini sudah tercampur larut dengan air agar proses pembusukan fermentasi agar cepat terjadi. Baiklah, langkah selanjutnya kalau sudah larut kita pasangkan tutupnya. Kemudian kita sambungkan menggunakan selang ini ke air mineral yang sudah berisi air setengah. Tujuan dari penggunaan air mineral disambungkan ke tempat fermentasi ini yaitu agar tidak terdapat mikroba-mikroba lain yang masuk ke dalam tempat fermentasi ini, agar fermentasi kita berhasil dan tidak gagal. Agar lebih rekat, kita rekatkan menggunakan lem bakar agar mikroba tidak masuk. Kita juga sambungkan dalam wadah alfa. Nah, kalau sudah rekat dan megang seperti ini, langkah selanjutnya alat dan bahan tambahan yaitu kita menggunakan plastik sebagai media suntik. Karena apa? Di praktek ini kita menggunakan wadah transparan tembus pandang. Jadi kalau misalnya cahaya matahari atau cahaya lain masuk mengenai fermentasi ini, maka akan menyebabkan mikroba tersebut tidak mau berkembang. Jadi kita cukup menggunakan plastik. Nah, ini ditumpuk, kita tapak. Nah, ini kita simpan di tempat yang gelap dan kering, tidak gelap. Waktu fermentasi ini kita butuhkan 1 hingga 2 minggu. Kalau sudah selesai 2 minggu kita buka, kemudian disaring di tempat yang bersih. Setelah di tempat yang bersih, kita bisa gunakan contohnya seperti ini. Ini hasil dari kami sudah melakukan fermentasi sebelumnya.
dari sudah lama kita melakukan fermentasi dan ini hasilnya. Selanjutnya untuk pengaplikasian, kalau untuk sistem horcor kita siramkan langsung kepada tanaman, kita menggunakan 1 liter air itu beringannya 2 sendok makan larutan pupuk organik cair yang sudah kita buat. Berhubung di sini kita menggunakan 500 ml air, jadi perbandingan pupuk organik cair ini yaitu 1 sendok saja pupuk. Selanjutnya kita campurkan, kita kocok-kocok hingga larut bercampur rata. Baik, di sini nanti kami akan mengaplikasikan langsung hasil dari pembuatan pupuk organik cair langsung kepada tanamannya. Baiklah, langsung saja kita aplikasikan kepada tanaman, langsung saja disemprotkan. Waktu penyemprotan ini dilakukan waktu pagi atau sore karena waktu yang efektif yaitu waktu itu. Kalau kita misalnya menyemprotkan pupuk organik cair ini di waktu siang, maka akan bisa menyebabkan tanaman ini gosong. Hasil dari pupuk organik yang kita semprotkan ke tanaman ini terlihat 1 hingga 2 minggu ke depan, dan penyemprotan ini dilakukan 2 minggu sekali. Proses ini dimulai dengan nasi basi yang mengandung karbohidrat kompleks yang dibiarkan dalam keadaan lembab. Jamur Rhizopus oligosporus mulai bertindak. Jamur ini menghasilkan enzim yang memecah karbohidrat kompleks dengan senyawa organik yang lebih sederhana seperti asam amino, vitamin, dan mineral. Selama proses fermentasi, senyawa organik tersebut terakumulasi, membentuk larutan yang kaya akan nutrisi. Senyawa-senyawa ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman saat diterapkan sebagai pupuk, serta meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat. Mikroba-mikroba ini membantu dalam dekomposisi bahan organik dan merombaknya menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Selain itu juga dapat membantu meningkatkan struktur tanah dan menekan pertumbuhan patogen pada tanaman. Jadi kesimpulannya adalah pupuk organik cair yang dihasilkan dari fermentasi nasi basi merupakan alternatif yang ramah lingkungan dan lebih aman daripada pupuk kimia. Ketersediaan nutrisi yang lebih baik dan struktur molekul yang mudah diserap oleh tanaman menjadikan pupuk organik cair ini sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanaman secara organik. Dengan demikian, melalui proses fermentasi yang sederhana namun efektif, nasi basi yang sering dianggap sebagai limbah dapur dapat diubah menjadi sumber kekayaan nutrisi yang berharga bagi tanaman dan lingkungan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga video kami dapat memberi manfaat dan juga menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Bunga mawar, bunga selasi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih.